Ya. Jadi kalau orang bilang tuh brand, nama is correct, ya. Tapi sebenarnya brand itu adalah suatu nama yang memberi energi terhadap produk itu. Itu bahasa sederhana. Jadi misalnya seorang Elvida tentu tidak sama dengan seorang Renata Sali. Even though saya mungkin lebih bisa memberikan informasi atau lettering related brand misalnya. Karena apa? Perception yang ada di mind daripada orang itu yang membuat suatu produk itu lebih punya nilai ya dibandingkan kalau produk itu tidak ada di persepsi daripada customer. Ya, jadi collection of persepsi. Misalnya kalau orang bilang air mineral apa sih yang paling Anda sukai gitu ya, yang paling Anda ingat misalnya. Everyone maybe kasih taunya Aqua gitu ya. Nah, itu yang membuat suatu brand menjadi punya energi yang saya tadi katakan. Lalu gimana caranya supaya brand ini menjadi brand yang bisa memberi strong relationship dengan customer. Artinya punya kemelekatan ya dan diingat oleh customer. Caranya adalah supaya bisa dia harus terus dilakukan inovasi dan ada 5 komponen di sana yang berdampak supaya brand ini menjadi dikenal. Yang pertama adalah harus ada series of experience. Itu sebabnya yang namanya advertising, yang namanya komunikasi, PR, direct selling, ini adalah cara untuk membuat si brand ini benar-benar masuk ke top of mind daripada customer. Kemudian yang berikutnya adalah harus punya yang disebut dengan consistent positioning. Kalau kita lihat misalnya nih, selain misalnya Nike Just Do It, dia kan nggak berubah dalam waktu cepat ya. Mungkin dia akan berubah, tapi biasanya dia memastikan dulu bahwa tagline yang dia buat atau positioning yang dibuat itu benar-benar sudah masuk di top of mind daripada customer. Kemudian harus dynamic. Dynamic ini yang membuat brand ini menjadi diingat ya. Dibuat satu activation di dalam brand itu, entah itu dalam bentuk promosi, entah itu dalam bentuk diskon, entah itu dalam bentuk series of 4P, pokoknya ada yang membuat supaya brand ini dikenal. Kemudian berikutnya adalah otentik. Otentik enggak? Original enggak? Terlalu niru-niru enggak gitu ya. Kalau terlalu niru-niru orang nanti akan punya persepsi bahwa ini adalah brand yang memang mirip dengan aslinya atau dibilang dengan KW brand. Dan harus disesuaikan juga dengan culture yang dianut oleh brand tersebut. Kalau kita lihat misalnya seperti Mayora ya, itu mereka itu identik brandnya itu adalah yang inovasi. Makanya selalu ada tagline satu lagi dari Mayora, satu lagi dari Mayora gitu ya. Nah, jadi mesti ada yang disebut kelima paket ini untuk menunjukkan bahwa brand ini nantinya akan jadinya menjadi global brand. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang kurang paham? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, oke, that's good. Lalu kita lihat lagi ketika kita masuk di brand, itu kan banyak line atau lini produk. Misalnya, kalau kita lihat Citato. Citato itu udah masuk international brand ya, dia juga udah diekspor. Citato itu kan ada yang seri bisa lininya dari rasa ya atau flavor. Bisa lininya dari sizing. Ya. Bisa lagi lininya mungkin dari pengkategorian daerah. Jadi mereka membuat lini dari bagian produknya itu reverse misalnya ke numbers different produk lainnya. Tadi bisa sizing, bisa rasa, bisa berdasarkan segmen juga. Oh ini Citato untuk orang tua misalnya. Siapa tahu ya, yang less salt ya, kurang garamnya dikurangin gitu ya. Kemudian bisa juga
Length-nya itu karena dibuat numbers-nya itu lebih sifatnya simple atau single line aja, hanya satu rasa. Nah, bisa juga ya dibuat extension-nya itu berdasarkan ada untuk domestik, ada yang untuk international, ya. Jadi dibagi lini produknya. Jadi depend. Yang biasanya kalau yang namanya global brand itu dia paling sering gunakan flavor, ya. Rasa apa, rasa apa, rasa apa gitu ya, atau sizing apa, sizing apa. Jangan terlalu banyak membuat lini ya yang membuat nanti customer menjadi confused. Nah, ini yang disebut dengan harus dilakukan adaptasi ya kalau kita masuk ke negara yang berbeda dengan negara home office-nya. Yang pertama bisa berdasarkan preference. Oh, customer di Indonesia sukanya yang rasa pedas, kayak McDonald gitu ya, atau KFC. Oh, customer di Indonesia sukanya ayamnya besar-besar gitu. Bisa adaptasinya driven by harga. Jadi kalau Indonesia maunya nggak perlu besar-besar atau premium kemasannya, tapi yang penting adalah produknya itu achievable atau purchasing by power-nya disesuaikan. Jadi harganya itu diadaptasi sesuai dengan purchasing buying power. Bisa juga tergantung dengan iklim dari competitors. Jadi kalau competitors menjual 10.000, kita jualnya 9.500 misalnya. Nah, ini yang harus dilakukan adaptasi. Atau kalau kompetitor jualnya 1 liter, kita jualnya juga 1 liter. Gitu. Jadi adaptasi bisa di-driven by competitors juga. Bisa juga organisasi, kok bisa ya organisasi mempengaruhi lini produk? Bisa ya. Nah, misalnya organisasi untuk kategori produk pemutih, kategori produk untuk pengharum. Jadi dibagi gitu kategorinya. Nah, ini sangat biasa untuk produk-produk global. Misalnya, oh ini untuk kategori produk pelangsing, misalnya. Oh ini untuk kategori produk kids. Jadi dibagi ya. Satu brand tapi bisa dibuat organization structure-nya. Dan yang terakhir adalah history. Misalnya Lifebuoy, dari dulu tuh orang selalu punya persepsi bahwa yang namanya Lifebuoy itu adalah sabun keluarga. Gitu. Jadi nanti kalau diubah menjadi sabun untuk orang yang mau olahraga, ini akan memerlukan effort yang cukup challenging. Bukan tidak bisa, tapi takes quite a long time untuk menanamkan persepsi bahwa nanti si sabun ini berubah function. Nah, ini adalah adaptasi yang di-driven untuk memastikan produk ini bisa diperkenalkan di negara yang berbeda dengan negara asal. Saya akan kasih 2 contoh untuk global brand ini. Saya akan mulai dengan McDonald's, di mana dia melakukan customizing terhadap menunya depend on country di mana dia mendistribusikan produk. Ya. Sebentar, suaranya belum ada. Saya sebentar.
Jadi kalau Anda lihat setiap country itu mempunyai difference atau perbedaan dari sisi preference untuk menu-menunya, ya. Kalau di Indonesia biasanya tuh mereka juga disesuaikan pada waktu bulan puasa, waktu itu keluar kayaknya burger rendang gitu ya. Kemudian kita juga pernah ada itu bubur ya, mirip kayak Malaysia, bubur ayam ya. Jadi mereka sesuaikan supaya apa? Supaya brand ini bisa fit dengan customer-nya. Masih ingat minggu lalu kita ngomongin global di lokalisasi. Salah satu lagi saya coba kasih contoh Apple Global. Ya. Bisa dengar suaranya? Belum, Bu. Oh, belum bisa ya. Berarti saya harus buka dulu sebentar. Show me my book list. You have 4 book reminders. Montre-moi ma liste de livres. Vous avez 4 rappels dans la liste livres. Zeig mir meine Literaturliste. Du hast 4 Erinnerungen auf der Liste Literatur. ブックリスト見せてくれる？ブックリストの売り場インターです。 Tell Dad I found Katie's present. Dis à papa que j'ai le cadeau d'Alice. Sag Papa, wir haben das Geschenk für Julia. プレゼント見つけたって父さんに伝えて。父さんへのメッセージを作成しました。 Here's your message to Dad. Voici votre message à papa. Hier ist deine Nachricht an Papa. サカナクション流して。サカナクションを再生します。 Fais-moi écouter Daft Punk. Spiel was von Daft Punk. Play some Daft Punk. Here's Daft Punk. ロンドンって今何時だろう？ What time is it in Australia? Wie viel Uhr ist in Australien? Quelle heure il est en Australie? ミラノの時間は？ Milan. À New York? London? London. In London, England, it's 9:05. À Paris? À Paris, France, il est 9h05. Hamburg? In Hamburg, Deutschland, ist es 9:05 Uhr. 東京は何時？日本の東京都の時刻は9時5分です。 Great. FaceTime Jen. FaceTime Lucie. FaceTime Katrin. 香りに FaceTime. Oke. Sebenarnya kan sekarang udah iPhone 12 ya, tapi yang memperkenalkan FaceTime ini sebenarnya iPhone ya. Dan mereka ini cukup inovasi, itu makanya orang tuh hanya pengen banget punya iPhone gitu ya, karena mereka itu selalu melakukan satu inovasi yang think out of the box-nya itu cukup significantly dan fit dengan customer gitu ya. Sebenarnya kan yang membuat multi language dictionary itu kan sebenarnya udah banyak ya aplikasinya ya, tapi yang memperkenalkan pertama kali itu memang dari Apple gitu ya, dari iPhone. Nah ini yang disebut bahwa be the first in the market itu something yang memang bisa membuat produk atau brand tersebut menjadi global brand. Ya, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini yang paling menarik lagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya betapa banyak sekali ya yang namanya produk piracy atau pembajakan produk. Kenapa sih ada perusahaan yang niat banget untuk membajak produk? Tentu karena produk itu digemarin ya. Jadi sepanjang saya bekerja ya, baik itu produk lokal maupun itu produk yang sifatnya global, itu yang namanya pembajakan tidak akan dilakukan kalau produk itu salesnya kecil. Tapi kalau produk itu salesnya besar dan memang bisa untuk menjadi pemasukan untuk entrepreneur atau bisnis yang lain, maka ini menjadi opportunity juga buat mereka.
Dan kalau mau dilihat ya, ini 500 miliar dolar itu di 2004 dan isinya adalah produk-produk yang counterfeit atau KW gitu ya. Dan di sini ditandain bahwa salah satu negara yang paling tinggi counterfeitnya itu adalah China. Nah, Indonesia termasuk nggak? Termasuk dong ya, tapi untungnya nggak disebut di international marketing. Bahaya banget ya kalau ikut ya. Kemudian counterfeit ini memang memberikan peluang untung yang langsung lebih cepat. Tapi di satu sisi memang dia akan merusak image dari suatu brand. Nanti akan saya kasih contoh betapa produk-produk yang mereka bajak ya di KW-in itu tidak hanya produk yang gampang untuk di copycat atau di conversion, tapi juga produk-produk yang high-tech. Dan segala aspek yang terkait dengan piracy ini tidak hanya produknya. Bisa jadi namanya, bisa jadi desainnya, bisa jadi kemasannya. Nah, ini yang membuat sebenarnya perusahaan-perusahaan itu tuh menjadi desperate ya, putus asa gitu. Kalau Anda lihat misalnya brand global sekelas Nike, itu hampir dia tidak bisa juga melakukan pembasmian terhadap pembajakan produk ya kalau kita lihat. Bahkan di sekelilingnya sendiri dia bisa melihat bahwa pemalsuan produk-produk yang mereka buat itu secepat kilat itu langsung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang melakukan piracy. Anda kalau lihat misalnya fashion show ya, pernah lihat fashion show nggak nih yang wanita-wanita ya kayak Bunita atau Sera ya? Misalnya Anda lihat di TV ya. Nah, itu malam ditayangkan fashion show-nya, street fashion, itu besoknya di online udah banyak. Itu saking secepat itu ya yang namanya piracy. Kita lihat yang berikut ini ya, bagaimana image tersebut dipalsukan. Nanti saya akan kasih contoh. Lalu kalau kita melihat betapa banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan pembajakan ini, apa sih yang dilakukan atau yang harus di against ya supaya bisa diminimalisasi, tidak bisa dihilangkan 100% ya, karena kalau kita lihat di China ya, even China government juga melarang terhadap terjadinya piracy ini. Di satu sisi melihat penduduknya yang sangat padat, kadang-kadang government juga mendiamkan hal ini, karena mereka harus keep economic growth-nya itu di satu level atau angka tertentu supaya unemployment-nya bisa ditekan seminimal mungkin. Opsi-opsi yang dilakukan biasanya kita ngopi. Kalau Anda lihat misalnya Windows, bagaimana mereka mencoba untuk mengkampen ya untuk tidak menggunakan Windows yang KW gitu. Bahkan bisa didetect tuh kalau pakai Windows yang KW ya. Saya pernah tuh waktu itu saya pinjam laptop ya dari kolega saya, kemudian saya mau ngeprint, itu dia nggak bisa ngeprint. Jadi bisa detect ini softwarenya KW atau enggak gitu. Lalu ya. Nah, jadi kita lakukan lobby antar sesama community ya, atau kita campaign ke publik bahwa yang namanya produk piracy itu nggak layak untuk kita utilize atau gunakan. Kemudian kita bisa, ini yang normatif, yaitu melakukan legal action. Kita tuntut, kita sue. Tapi ini membutuhkan uang atau waktu yang tidak sedikit. Anda harus mendedicate ya lawyer untuk hal ini. Di tempat saya bekerja, hal ini dilakukan, tapi sampai sekarang tidak bisa 100% yang namanya piracy ini kita cegah. Ya, jadi memang jadi agak challenging untuk melakukan legal action untuk hal ini. Kemudian custom-nya ya,
Jadi terkait dengan customnya, gimana caranya, misalnya gini, kita buat pengetatan dari sisi pada saat di custom gitu ya. Gimana caranya supaya pada saat di custom itu kita buat identify code-nya ya. Misalnya kalau Anda lihat ketika Anda masuk ke beberapa store di Europe, itu dia akan bisa notice produk branded yang Anda gunakan itu original atau tidak. Kalau dia tidak original, dia akan bisa find out ya, dan produk Anda itu bisa akan dihancurkan, di-destroy, dan Anda bisa di-shoot, dituntut pada saat itu juga. Nah, kemudian cara lain adalah dengan melakukan satu tools ya, misalnya kayak hologram, atau dibuat angka atau coding ya, kalau kayak sekarang misalnya dengan QR code ya, atau dengan 2D barcode untuk mengidentify. Di produk yang kami jual di tempat saya bekerja, itu produknya ketika misalnya nih ya, Pandi beli produknya, itu nanti dia akan QR code itu akan mendetek ya, membuat bahwa barang ini dibeli oleh Pandi pada tanggal berapa, hari apa. Jadi kalau misalnya Pandi menjual barang, menghabiskan barang itu, kemudian kemasannya digunakan, tapi isinya KW, itu kita kan bisa detect. Mungkin Pandi akan termasuk salah satu yang akan diinterview. Apakah Pandi yang melakukan piracy ini? Tapi akan bisa dicari gitu, sehingga kita bisa find out yang melakukan piracy ini siapa. Bisa dengan kita ganti strategi distribusinya. Misalnya, kalau tadinya distribusinya melalui 2 atau 3 level channel distribusi, dan itu membuat peluang untuk pembajakannya tinggi, itu bisa kita simplify. Atau setiap kali kita lakukan distribusi, kita buat coding bahwa si barang ini didistribusikan hanya oleh distributor tertentu. Itu sangat mungkin untuk mencegah terhadap produk piracy. Ada cara lagi yang dilakukan oleh company, yaitu cutting price. Biasanya kan kalau orang bilang produk original itu lebih murah. Tapi beberapa perusahaan sekarang tuh melakukan economic size. Jadi gap antara produk yang aslinya dengan produk yang dia cutting price, dan itu dua-duanya asli, itu tidak jauh bedanya. Kalau Anda lihat rata-rata sekarang sepatu sport ya, itu sekarang mereka juga merilis produk-produk yang harganya ekonomi. Ya, kalau Anda lihat kayak Nike, New Balance, itu ada harganya yang hanya misalnya 300 gitu ya. Dan itu bukan KW, tapi mereka mengeluarkan economic product. Dan the most important thing adalah kita melakukan edukasi bahwa piracy itu tidak boleh kita follow. Ya, jadi educational campaign ini bagus banget yang dilakukan oleh Microsoft Word, Microsoft Office pada saat mengkampanyekan bahwa kalau kita mau memerangi piracy atau pembajakan, kita harus start dengan diri kita sendiri dengan menggunakan produk-produk yang original atau tidak KW. Ya, jadi sangat bisa dicegah, tapi Anda harus lihat bahwa produk-produk yang dibajak ini memang menjadi salah satu pemasukan dari pebisnis yang melakukan piracy, karena dianggap lebih liquid bisnisnya, lebih cepat laku. Nah, saya nggak tahu juga, mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa produk brandednya ya. Ada orang yang merasa lebih nyaman menggunakan branded padahal it's not original product. Nah, yang berikutnya adalah country of origin. Kenapa banyak juga ya customer itu beli produk karena country of origin? Misalnya, maunya beli produk buatan Jepang, made in Amerika, made in Eropa, made in UK gitu ya. Karena memang matters ya, menjadi berdampak di top of mind atau di persepsi dari customer tersebut.
Rasanya kalau pilih sampo, maunya sampo merek Amerika gitu ya. Nah, jadi made in ya, dibuat di mana itu matters sometimes untuk customers. Nah, lalu kalau kita lihat hal ini ya, apa sih yang membuat bahwa country of origins ini matters? Efeknya apa sih membuat mereka suka gitu bahwa oh ini buatan Amerika kayaknya lebih cocok deh buat saya, gitu ya? Karena apa? Karena dianggap yang namanya country of origin ini adalah mereverse kepada politik. Padahal sebenarnya country of origin ini tidak abadi ya. Kalau dulu orang bilang nih mobil buatan Eropa tuh lebih bagus, sekarang orang malah lebih suka Japanese ya, made in Japan. Jadi country of origin effect kadang-kadang itu berubah loh, tidak selalu sama. Dan biasanya ya country of origin ini desainnya, assembly-nya itu berdampak juga apakah customer mau ambil atau tidak. Misalnya nih, produk buatan Amerika, tapi dirakitnya misalnya di Papua gitu, atau dirakitnya di Pulau Nias. Orang tuh akan membuat di persepsi mereka ini benar nggak, gitu ya. Jadi berperan juga untuk membuat customer-nya tertarik atau enggak. Dan key research finding yang berikutnya adalah, nah saya nggak tahu nih di sini semuanya berpikir bahwa country of origin itu berdampak tidak? Saya mau tanya ya, Yunita, kalau dibilang produknya made in Amerika, lebih pengen beli suatu produk, let's say sampo, daripada sampo itu made in Indonesia? Pengaruh, Bu. Pengaruh. Oke. Saya sekarang tanya Andreas. Tapi bukan Amerika juga sih yang saya cari biasanya. Oke, tapi pengaruh ya? Itu ya? Pengaruh. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya Andreas. Kalau Andreas dikasih satu mobil, motor titik, yang satu buatannya Eropa, yang satu buatannya Bekasi. Kira-kira Andreas pilih mana? Bekasi atau Eropa? Waduh, kalau Bekasi ada Cireng, Bu, kayaknya nggak ada. Loh, kan ada rakit di sana dong, assembling kan. Kan Timor juga di Bekasi. Eropa lah, Bu. Eropa, oke. Iya. Last question I ask Sarah. Kalau ada baju nih, ya bajunya itu dress, very good quality, ya. Lalu quality yang sama ini, tapi ada satu labelnya adalah made in, kita buat made in London, ya. Kemudian dengan quality yang sama, satu lagi adalah made in Cianjur. Sarah pilih mana? Kualitinya sama gitu. Satu yang London, satu lagi Cianjur. Tergantung harganya, Bu. Kalau kualitinya sama. Oke. Kalau harganya beda 100.000. Yang satu harganya 200.000, yang made in UK atau London. Yang satu harganya 100.000. Tapi kualitinya sama. Kalau kualitinya emang beneran sama, nggak masalah sih yang dari Cianjur juga. Dalam artian kalau saya tahu kualitinya sama. Tapi kalau saya nggak tahu, saya pakai yang dari luar karena image-nya lebih bagus. Itu yang disebut, ya. Tapi Anda nggak usah mengaminin ya. Hasil atau finding bahwa country of origin itu mempengaruhi rata-rata adalah elderly. Orang yang lebih tua, ya, dan less educated, bukan berarti Anda less educated ya, ini finding daripada yang riset, dan konservatif, nggak mau pusing, udahlah buatan Amerika aja,
udahlah buatan Eropa aja. Gitu. Dan memang ditemukan finding ya bahwa made in ini memberi emosi yang lebih sehingga Anda akhirnya decision-nya adalah tadi Eropa atau Jepang ya. Karena apa? Karena merasa bahwa yang namanya made in itu udah dipersepsikan lebih bagus, Mbak. Karena empirical sebelumnya mungkin temennya make, oh kayaknya lebih bagus nih buatan Amerika, oh kayaknya lebih bagus buatan London. Gitu ya. Dan yang berikutnya hasilnya adalah bahwa budaya juga berdampak terhadap outcome country of origin. Most of orang-orang Asia itu tuh lebih milih country of origin. Kenapa? Karena mereka tuh lebih benar-benar melihat dari pengalaman. Dia tidak terlalu berani untuk melakukan terobosan. Dan biasanya country of origin ini memang dipengaruhi juga tergantung dari kategori produk. Seperti tadi kata Bu Yunita, nggak harus produk London gitu. Aku sih lebih suka produk Singapura misalnya. Dan kalau yang namanya mobil, pokoknya maunya Jepang. Oh, tapi kalau mau baju, saya maunya made in Swiss misalnya. Jadi depend on produk tersebut. Jadi ada beberapa finding yang akhirnya melihat si customer itu melihat bahwa oh kayaknya aku harus beli ini depend on tadi faktor-faktornya. Ada gara-gara emosinya lebih naik untuk choosing satu produk kalau produk itu pernah dipakai oleh orang tuanya. Misalnya kayak saya masih ingat dulu ya waktu kecil, mama saya itu selalu kalau beli sendal itu merek School, tahu ya School ya, SCHOLL gitu loh. Jadi apapun sendalnya itu School. Padahal modelnya tuh tua banget, tahu ya tua banget ya. Ya maaf ya kayak nenek-nenek gitu ya. Tapi mau diapa-apain nggak rusak-rusak gitu. Jadi kalau ketika udah saya menikah pun, saya mau beli sendal bareng sama mama saya selalu bilang, jangan beli itu di School aja, itu pasti gampang rusak gitu. Udah ada di persepsinya gitu. Mungkin ada juga misalnya kalau beli mobil gitu ya, kalau ikut orang tua, pasti orang tuanya bilang, ya udah beli Toyota aja, jangan belinya Xenia misalnya kayak gitu, jangan belinya Nissan gitu ya. Nah jadi ini yang emosi yang ada di generasi sebelumnya itu biasanya di cascade down ke generasi berikutnya. Jadi nggak heran kalau memang generasi yang lebih tua itu lebih safety dibandingkan generasi yang lebih muda, gitu ya. Lebih muda itu yang younger, ya, umurnya biasanya lebih mau mengambil risiko. Misalnya mobil, kenapa harus beli mobil Eropa yang lama baru rusak? Padahal kan rata-rata mobil 6-7 tahun udah pengen diganti, gitu kan? Nah, mindset itu belum dapat di orang-orang yang elder. Ya. Oke, lalu kita lihat kenapa si orang-orang yang elderly ini lebih mau memilih barang-barang yang berdasarkan dari negara yang memang dianggap negara tersebut adalah negara yang sudah proven. Padahal belum tentu, gitu ya. Bisa jadi karena si produk tersebut sebenarnya lebih dikembangkan oleh negara lain yang cukup inovatif. Contohnya, kalau Anda lihat otomotif ya, Korea versus Jepang. Kalau di Indonesia itu most of Indonesian people itu lebih milih itu made in Jepang. Tapi kalau Anda coba lihat di Amerika, mereka tuh lebih senang mobil Hyundai misalnya. Nah, jadi customer ini sometimes ya dipengaruhi oleh suatu produk bukan karena produk itu lama dan berkualitas, tapi familiar nggak di tempat itu. Kalau Anda sering sekali ya
dalam kurun waktu tertentu, let's say 1 tahun, selalu melihat produk, let's say sunsilk, ya, orang lain pakai sunsilk, samponya beraneka varian tapi semuanya sunsilk, ya, nanti one day Anda juga pasti akan beli. Jadi bisa juga itu dilakukan karena memang lingkungan sekitarnya melakukan hal yang sama. Nah, untuk melakukan stereotype country of origin ini, ya, bisa dilakukan dengan kebijakan dari produknya, bisa dilakukan kebijakan dari harganya, bisa dilakukan dari kebijakan dari distribusi channel, dan bisa dengan komunikasi. Dari 4P ini sebenarnya kita bisa meminimalisir bahwa produk tersebut tuh nggak harus mereverse pada country. Contohnya, ya, kalau kita lihat tadi saya katakan otomotif. It's not really bahwa yang mobil-mobil Europe itu menjadi mobil yang bagus. Dengan adanya produk innovation dari Korea, ya, kemudian dari Jepang atau sekarang dari China, ya, nah itu akhirnya bisa merubah persepsi daripada customer. Kemudian harga, kalau harganya terlalu tinggi gap-nya, sometimes orang nggak mau juga, gitu ya, karena tadi saya katakan length of time usage-nya itu juga berdampak. Ngapain beli produk 20 tahun nggak kelar-kelar, padahal kita butuh produk yang tidak hanya kuat, tapi fashion. Kalau itu aja 20 tahun, gitu ya, nggak rusak-rusak, Anda merasa jadi nggak ikut fashion. Nah, apalagi biasanya tadi kata Pak Alex bahwa disruption itu membuat produk itu sometimes harus fit dengan zaman, gitu ya. Pak Alex, Pak Leo, ya. Jadi mesti kita lihat juga bahwa ini trennya fit nggak dengan current trend sekarang, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sama, kemudian tadi ini juga sama. Lalu kita masuk ke, ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Ini PPT-nya kayaknya beda sama yang diupload ya, Bu, ya? Oh, beda ya. Nanti saya ini ya, saya ganti ya. Nah, emang kadang-kadang ya, saya tuh, baik, Bu. Iya, saya selalu harus membuat something yang fit dengan saat ini. Mungkin belum saya ganti. Ya, nanti saya akan ganti ya. Oke. Iya. Oke, thank you. Lalu kita masuk yang sesi services. Ya. Ketika kita masuk ke marketing services, ke jasa, ya, harus kita lihat juga adakah opportunity di sana dan adakah challenging di sana, gitu ya. Tantangannya biasanya proteksinya, ya. Kalau Anda lihat, ya, bagaimana jasa itu berdampak banyak karena adanya government regulasi, gitu ya. Kemudian depend on orang yang datang ke sana, ya, related dengan service atau satisfaction-nya. Makanya proteksi, kemudian service transaksinya, customer satisfaction-nya, itu menjadi beberapa tantangan yang dihadapi oleh marketing services-nya. Lalu peluangnya apa sih? Peluangnya adalah kalau ada deregulasi. Ya, jadi regulasi yang ada itu diregulasi. Kemudian kita lihat bahwa sebenarnya terkait dengan jasa itu ada increasing demand. Ya, nggak usah jauh-jauh. Misalnya saat ini yang disebut service kurir itu menjadi something yang memberikan peluang yang bagus sebenarnya, ya. Kemudian value daripada suatu service itu juga berdampak, orang conscious. Misalnya kita datang ke satu supermarket, dia manyun aja, ya, padahal mungkin harganya lebih murah dibandingkan Anda datang ke supermarket
yang dia senyum-senyum gitu ya, dan Anda mendapatkan hospitality yang bagus, itu juga menjadi opportunity untuk services tersebut untuk mendapatkan sales yang lebih bagus. Nah, lalu biasanya terkait dengan global services ini, ya, itu juga paling berpengaruh adalah culture forces-nya. Kenapa sih dibilang culture forces? Karena layanan ini ya sangat dekat, sangat related dengan customer-nya. Jadi harus ada standardized di sana dan harus di-customize sesuai dengan culture yang ada di negara tersebut. Dan karena ini sifatnya services, maka peran IT atau informasi teknologi atau digital ini menjadi berdampak atau menjadi sentral. Dan di jasa itu Anda perlu membuat suatu yang disebut nilai tambah yang membuat jasa Anda itu berbeda. Misalnya hotel A dengan hotel B. Even though hotel ini sebenarnya hotel value ya atau bilangnya hotel budget, tetap harus ada added value yang membuat akhirnya customer merasa ada something experiential marketing atau customer experiential yang membuat dia kembali lagi atau repeat lagi terhadap hotel tersebut. Dan the most important adalah database. Kalau Anda nggak punya database, it's quite challenge untuk mendapatkan customer sebesar-besarnya ya dari bisnis service Anda. Ya. Kemudian saya kembali untuk kasih contoh ya terkait dengan jasa ini, dan ini masih ada kaitannya dengan piracy tadi. Ya, jadi even though produknya ada, tapi ketika Anda mendapatkan jasa yang baik, even though jasanya baik tapi produknya KW, itu juga berdampak. Coba lihat di sini kira-kira yang paling kiri ini dia itu piracy dari apa? Nike, Bu. Kalau yang di tengah? Nivea. Nivea. Kalau yang ini yang kanan? Adidas. Adidas. Saya pernah suatu kali itu udah lama sekali ya. Kalau sekarang saya nggak punya PRT ya. Pembantu saya itu beli sepatu anak saya mereknya Adisda, gitu ya. Karena dia pengen banget untuk kasih hadiah ulang tahun ya. Dan ternyata yang dia beli itu Adisda, gitu ya. Karena saya appreciate, ya udah saya pakaikan aja sepatunya sampai rusak ya, Adisda itu. Kalau yang kiri bawah, Louis Vuitton. Kalau yang kanan bawah, KFC. Kakeknya beda ya, Bu. Oke. Sekarang saya akan kasih satu multimedia ya, tapi saya akan link dengan internet sebelum kita kasih contoh berikut juga. Ini akan ada beberapa contoh ya. Saya akan kasih satu contoh mengenai funny fake product ya. Jadi walaupun produk tersebut di-KW-in tapi jadinya jadi lucu sih ya. Bentar ya, saya copy dulu untuk saya ambil di YouTube-nya. Kebetulan saya nggak record ya, sudah saya copy. Ini membuat Anda tertawa, tapi brandnya sedih sih ya. Ya. Saya ini dulu.
share ya, share screen. Oh, bentar ya. It's unfortunate, but it's safe to say China does have quite a bad reputation when we come to talk about copying things. Today we walk around a shopping mall and we're going to show you some examples of why that might be the case. So first up, we've got the well-known American clothing company established in 1985 called Tommy Crown. Wait, what? To our surprise, they did actually have a lot of nice clothes and we did nearly end up buying something. It just amazes me, these rip-off brands, they don't have a shortage of customers. They are absolutely rams full of customers and they probably all think it's the real thing. They probably all think it's Tommy Hilfiger. I can't help but notice watching this back, I'm talking smack on fake brands and then I'm wearing a Balenciaga cap that cost me £5. Something we've now had to come to terms with whilst being in China, it seems that they have a phobia of cameras. Don't know what it is, but wherever you are, it does not take long to be approached by some form of security telling you to put it away. So, you know, we've had to switch to more covert filming, if you like. 能不能听得懂我说话吗？听得懂。 啊，就是你搞这个，我们上去有规定的，就会跟不允许这随便拍摄。 Coming in second, we've got the sports brand that everybody knows and loves worldwide, and that is Adidas. Now if this video has brought a smile to your face or you're enjoying it in any sense of the word, please make sure to smash that thumbs up button because it really does help us out. Also, we're really interested to find out, so let us know down in the comments if you are someone that would be happy buying something fake or are you someone who's absolutely against it. As it turns out, Lee was a fan, so now he's got a brand new pair of New Balance. From what we saw, it seems that New Balance is the favourite to be copied because we've had New Bunrun, New Balin, and now we're on to the well-known New Balin LP. It seems New Balin LP didn't care at all. They were getting any old well-known shoes and whacking their brand name on it. Now I'm sure it didn't take you very long to figure out this brand. It's an upside down Nike symbol. Yeah, as if you needed me to tell you that. If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me. Now once again, absolutely no shock, the staff member approached us and asked us to put the camera away, so unfortunately we didn't get too much footage in this one. Feel like I wanna do something wrong now. Just walking down the street as well, you always come across stores like this where
you know, you take 1-2 looks at it and it's just extremely obvious that it's not the real store, just looking at the way it's kitted out inside. So you'd have to be crazy to think, to get fooled by one of these. Coming up next here, we came across a variety lookalike store where they had some quite funny variations of some well-known brands. Now this one nearly brings a tear to my eye. What a heartfelt message on this shoe. In 2019, the Gregorian calendar is flat, 365 days and 53 weeks in total. The year of pig in the lunar calendar, Jihai year, has 354 days without leap month, the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Forget about UGG. We got Lig. Lig fashion shoes. The Yeezy Off-White collab. Adidas. That's funny. Coba, sebentar ya, saya matiin dulu ya. Oke, jadi bisa lihat ya betapa yang namanya piracy itu tuh menjadi hal yang quote and quote ya, common atau lumrah gitu. Dan dilarang nggak? Dilarang ya, di government China itu dilarang banget juga. Tapi tadi saya katakan bahwa tingginya unemployment dan government China itu harus membuat suatu economic growth yang mereka udah stated dan tidak boleh turun ya, itu yang membuat akhirnya sometimes mereka ignore yang terkait dengan bagaimana mengkeep supaya tidak dilakukan produk piracy. Oke, nah